Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran budi pekerti, kita akan melanjutkan materi pekan lalu tentang jangan suka marah. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu majelis ilmu kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pekan lalu kita sudah menghafal hadis tentang jangan suka marah. Masih ingat kan? Yuk kita baca sama-sama. La taghdab walakal jannah rawahu Tabrani. Artinya, jangan suka marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Begitu besar ganjaran untuk kita ketika dapat mengendalikan marah. Allah balas dengan surga. Itu karena ketika seseorang marah, ia akan kehilangan akal dan pikirannya. Amarah yang tidak terkendali dapat membawa pelakunya pada perbuatan dosa yang lebih besar. Orang yang sedang marah dapat berkata kasar yang tidak pantas, memukul dan menyakiti orang lain, bahkan bisa membunuh. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan amarah. Yuk kita simak sama-sama. Beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga bisa jadi obat mujarab bagi kita ketika sedang marah. Yang pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya dapat diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, diam dan jaga lisan. Kecenderungan orang yang sedang marah adalah berbicara tanpa aturan, sehingga bisa jadi bicaranya adalah sesuatu yang mengandung murka Allah. Karena itu, diam adalah cara terbaik untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, apabila mampu meninggalkan tempat tersebut, maka berdiri dan tinggalkanlah. Yang keempat, bersikap tenang, yaitu duduk apabila sedang berdiri atau tidur terlentang apabila kita sedang duduk ketika marah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu amarahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah ia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya yang keenam adalah melaksanakan sholat. Karena sholat dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang. Yang ketujuh, mengetahui derajat yang tinggi dan kedudukan istimewa yang akan diberikan kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kuat itu dengan mengalahkan musuh saat bergulat,
Akan tetapi, itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Yang kedelapan, mengetahui bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi dan terang-terangan, dan orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Yang kesembilan, mengetahui akibat buruk sikap marah. Dan terakhir, yang ke-10, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, tugas kalian adalah coba tuliskan 5 cara yang dapat kalian lakukan untuk mengendalikan emosi ketika sedang marah. Seperti biasa, tugas ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Atas kekurangan Ibu minta dimaafkan. Terima kasih kepada anak-anak atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.